Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf ibu tuh. Ibu wakaf, Masya Allah. udah selesai semuanya. Masya Tinggal Allah. dikit lagi bu mohon doanya di bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau Insya ini Allah. Masya Allah Niat baik selalu dimudahkan Allah. wakif yang luar biasa. Iya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka, Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam Ayo, Bu. Masya oke. Allah. Pertama kali ketemu ibu tuh kaget. Tampilannya biasa, ikut majelis taklim, Iya. duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Nggak percaya, Bu. percaya ya Ustaz ya. Karena Masya gimana bisa? Karena kan orang tuh Nggak semua. kenal Nah, juga. satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan Bu. Di Masya. tanah 5.000 meter Oke. diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan alhamdulillah wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran. Allah Akbar. Bu Aisyah, Ya Ustaz. saya nggak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu ibu. Masya Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi Bu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada 1 orang namanya Bu Aisyah dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Masya Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya Allah. Bu, saya juga ingin tahu, ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu ada rasa seperti apa Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa, ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes 1 Hermes. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, saya tidak punya sama sekali. Saya pingin brandednya Allah aja. Doain saya Ustaz. Saya sebagai orang tua ya, saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Nggak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya nggak pengen kok punya anak jadi profesor. Oke. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana? Nggak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Allah. Berbagi 1 diganti 10. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti 1 700 kali lipat. 700 kali. Tiap Kenapa bulan. harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya Ustaz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang ya, dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Allah. Itu contoh dari orang tua. Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji, belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustaz tadi, setiap tahun ada aja. Tanah di mana-mana panggil, izin kasih kan. Anaknya nggak ada yang kasih. Ibu saya kan punya hotel. Saya Masya Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. dan hotelnya diwakafkan juga Ustaz. Allahu Akbar. Udah wakaf, Bu? Sudah. Makanya Jadi- saya bilang saya belum apa-apanya sama Ibu ibu kandung? saya. Iya. Diwakafin. Sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus Hadijah Plus itu. Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima. Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi Ustaz. wakaf kepikiran restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan Ustaz. Punya duit. Saya pengen. Kalau kita nyari duit udah mau bosan sama duit ini, mental memang. Ini Bu, mindset Bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Ibu kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah.
Saya sendiri itu anak saya ya. Waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-begini, saya ditepuk, mah kejar itu Ustadz, yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah, begitu aja terjadi. Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir.